semuanya, kembali lagi di podcast Mahata Mahasiswa Bercerita. Di episode kali ini kita akan membahas terkait bagaimana sih persiapan untuk acara PKKMB Poltekkes Kemenkes Medan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Keisha Olivia, perwakilan dari Divisi Menteri Luar Negeri yang akan memandu podcast di episode pertama ini. Untuk membahas episode pertama ini, tentunya kita menghadirkan dua narasumber. Boleh perkenalan dulu kakak abang narasumber? Oke, baik. Terima kasih ya Kak Keisha. Halo adik-adik semua, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Abdul Rahim Syotang, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2024-2025. Oke, selanjutnya untuk kakak. Halo teman-teman dan adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Egyidian Sayuni Putri dari Divisi Keagamaan, dan di PKKMB ini saya menjadi si acara. Oke, baik, terima kasih kakak abang yang sudah bersedia menjadi narasumber pada episode pertama ini. Langsung saja kita mulai terkait PKKMB yang akan kita laksanakan di hari yang akan mendatang. Untuk tema PKKMB kita di tahun 2025 ini, tema yang diambil itu apa ya Bang? Kak? Oke, baik Kak. Nah, untuk tema PPKMB kita kali ini, kita membawakan tentang menciptakan generasi yang berkualitas, yaitu tema kita, ciptakan generasi yang berkualitas, sinergi cemerlang, bersinergi dan berintegritas. Seperti itu Kak. Luar biasa juga ya Kak, tema yang diambil untuk tahun ini. Nah, untuk tujuan PKKMB ini kira-kira apa sih Kak? Makanya harus dilakukan PKKMB di tahun ini. Oke, mungkin saya terlebih dahulu ya Kak. Untuk tujuan kita PPKMB ini yang paling utama itu untuk memperkenalkan dan memberitahu kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi baru mengenai bagaimana sih Poltekkes Kemenkes Medan ini. Jadi nanti tujuannya itu untuk memberikan pemahaman nih tentang lingkungan-lingkungan baru di kampus kita ini Kak, seperti itu. Selain memperkenalkan lingkungan kampus, nah di sini kan dari cara SMA dan kuliah itu kan berbeda, apalagi di Poltekkes ini kita kebanyakan praktek ke rumah sakit, ke puskesmas. Jadi kita lebih mengutamakan praktek karena kita terjun ke masyarakat langsung gitu. Jadi kenapa sih kalau untuk tujuan PKKMB ini, kenapa mahasiswa itu wajib banget untuk mengikuti kegiatan PKKMB ini? Emang tujuannya atau dampaknya ke mereka itu apa ya untuk mengikuti kegiatan PKKMB tahun ini? Oke, saya jawab ya Kak. Jadi mengapa penting untuk mengikuti PPKMB ini? Nah, jadi kan mahasiswa baru ini baru beradaptasi nih Kak kepada Universitas Poltekkes Kemenkes Medan kita ini. Nah, pembelajaran ataupun lingkungan dari masa SMA ke masa perkuliahan itu sangat berbeda jauh. Jadi ada yang perlu diberitahu dan ada yang perlu beradaptasi nih Kak. Jadi selama PPKMB nanti mereka akan beradaptasi nih dengan orang-orang baru, dengan orang-orang dari luar daerah. Nah, nanti akan mereka bersosialisasi di PPKMB ini, seperti itu Kak. Oke, untuk kakaknya apakah ada tambahan? Sama seperti Pres tadi. Oke, sama. Jadi ini kan merupakan kegiatan yang cukup besar ya untuk kegiatan yang akan kita lakukan ini. Untuk persiapan yang sudah dilakukan itu kira-kira udah sampai mana? Untuk kakak abang Sanifia boleh. Oke. Untuk persiapannya ini kebetulan kita dari panitianya dari BEM kan Kak. Persiapannya ya betul, panitianya. Persiapannya itu kurang lebih udah ada lah 95%, mengingat hari inilah H-1-nya. H-1 dari kegiatan PPKMB kita. Jadi besok nih untuk adik-adik maba kita akan melakukan PPKMB bersama di direktorat. Oke. Untuk kakaknya apakah ada tambahan?
Kalau hari ini persiapannya udah sampai seperti Pres bilang 95%, dan kita mengadakan paper move nih untuk mahasiswa-mahasiswa baru karena tahun kemarin kan tidak ada paper move. Jadi baru tadi kita mengadakan gladi paper move untuk besoknya gitu. Jadi besok tinggal penampilan paper move-nya dan besok melaksanakan PKKMB dari awal hingga akhir. Oh, berarti kegiatan untuk paper move itu baru tahun ini lagi ya diadain? Setelah 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu, oke. Tentunya persiapannya sudah matang untuk kegiatan ini. Tentunya pasti ada kesulitan-kesulitan nih. Nah, kira-kira kesulitan-kesulitan yang ada untuk menuju PKKMB ini kira-kira apa ya, Kak? Oke Kak. Oke, mungkin untuk membahas tentang kesulitan untuk dari kami sendiri nggak terlalu sulit ya kan Kak. Namun mengingat PPKMB ini awal pembentukan panitianya kemarin itu libur semester, mungkin di situ sih ada kesulitan berkomunikasi antar panitia karena panitianya ada di kampung. Namun cara mengatasinya setelah Hamin beberapa minggu kami kumpul lagi nih Kak secara offline untuk membahas dan mempersiapkan PPKMB ini. Itu saja sih Kak kesulitannya. Dari Kak Egi bagaimana Kak? Kalau kesulitannya komunikasi dengan mahasiswa barunya karena mahasiswa barunya kan kurang mengerti di ada tata tertib yang kita share gitu kan. Jadi mereka dengan begitu banyaknya mahasiswa kayak ngechat kontak person itu kan, Kak ini gimana. Jadi kami kewalahannya di situ gitu Kak. Cuman itu doang. Jadi kami si acara cuman kewalahannya pada mahasiswa barunya aja Kak. Alhamdulillah teratasi semua Kak. Untuk banyaknya mahasiswa yang akan mengikuti PKKMB ini ada berapa orang ya? Ada beberapa mahasiswa. Oke, untuk yang mengikuti itu secara keseluruhan itu ada sekitar 2.300 mahasiswa yang akan mengikutinya. Baik itu yang secara online maupun secara offline, dan ada juga ahli jenjang, dan ada juga yang ikut jalur Simami yang tahun lalu seperti itu Kak. Berarti 2.300 itu udah include semua seperti itu Kak. Jadi untuk sistem PKKMB-nya itu bagaimana Bang? Apakah dilakukan di satu lokasi nih, dikumpulin semuanya atau berbeda-beda? Oke, untuk sistem PPKMB kita masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya kan Kak. Karena kita ada jurusan yang di luar daerah, jadi dilakukannya secara hybrid, ada yang secara offline dan ada secara online. Nah, jadi jurusan-jurusan yang terdekat dengan direktorat itu melakukan secara offline, dan yang jauh itu melakukan secara daring ataupun online Kak, seperti itu. Oke. Untuk harinya dilaksanakannya ini ada berapa hari ya untuk kegiatan PKKMB ini? PKKMB-nya itu dilaksanakan 3 hari. Itu dimulai dari kapan aja Kak? Dari besok sampai Jumat. Oke, berarti 3 hari ya? Berarti di hari pertama saja yang dilakukan di direktorat ini? Ya. Oh, selebihnya Kembali ke Oke. Untuk susunan kegiatannya di hari pertama itu kira-kira bagaimana? Dari kakak si acara dulu nih. Nah, susunan acara dari hari pertama PKKMB di direktorat, pagi kita akan membariskan mahasiswa dari gerbang hingga sepanjang jalan, karena banyak tuh kan 5 jurusan gitu kan. Jadi orang itu menampilkan yel-yel terbaik dari jurusan masing-masing gitu. Menampilkan yel-yel terbaik, baris di lapangan, dan kita akan membuka acara PKKMB di lapangan. Setelah pembukaan, kita masuk ke auditorium. Di situ kita melanjutkan acara seperti hiburan, memberi pemaparan dari pihak direksi, dari alumni luar negeri gitu Kak. Tadi Kakak bilang berarti ada hiburan ya. Tentunya ada band ya? Iya dong, pasti. Nah, kira-kira band apa nih Kak yang bakal ditampilkan untuk mahasiswa-mahasiswa baru? Rahasia dong. Nanti kalau di spill sekarang mahasiswanya nggak penasaran lagi. Oke, berarti untuk adik-adik yang mau melihat penampilan band yang akan ditampilkan wajib menghadiri PKKMB yang akan dilaksanakan kapan Kak, Bang? Besok. Tanggal 16. Besok. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Bang,
apa informasi penting yang mau disampaikan untuk peserta PKKMB yang lagi nonton podcast kita ini? Oke, buat adik-adik dan seluruh teman-teman yang sedang menonton podcast kita ini, mungkin informasi yang penting itu Kak, yang pertama, ketika nanti kita melakukan PPKMB, kita harus banyak-banyak berinteraksi dengan orang-orang baru, karena kita di sini banyakkan orang merantau ya kan Kak. Jadi bisa menjalin relasi nih dari berbagai jurusan yang hadir nantinya. Yang kedua tuh jangan malu-malu ya nanti waktu PPKMB, karena kita pasti akan banyak keseruan-keseruan yang akan kita lakukan waktu PPKMB di sininya nantinya. Dan yang paling penting, jaga kesehatan. Nah, jangan waktu PPKMB nanti ada yang sakit-sakit, karena PPKMB ini dalam satu kali seumur hidup, nggak ada dua kali. Jadi tolong dijaga kesehatannya. Jikalau ada resiko-resiko penyakit misalnya, bolehlah diantisipasi seperti membawa obatnya masing-masing, seperti itu. Dan semangat untuk adik-adik dan rekan-rekan yang akan mengikuti PPKMB esok hari, dan kami tunggu kedatangannya. Oke, berarti yang paling penting itu tetap menjaga kesehatan. Ya. Untuk tambahan dari Kak Egi, bagaimana Kak untuk adik-adik yang sedang menonton podcast ini? Tetap semangat adik-adik, ditunggu kehadiran PKKMB-nya besok. Podcast ini kira-kira kita ada slogannya nggak Bang? Oh, slogan. Iya. Oke, kebetulan kita ini kan mahasiswa, jadi kita memiliki 2 slogan nih Kak. Oh, ada 2. Ada, yang pertama slogan mahasiswa, dan yang kedua itu slogan Poltekkes Kemenkes Medan kita sendiri. Boleh ditunjukkan Bang, biar kami ikutin nih. Oke, mungkin untuk slogan kita mahasiswa itu, yang pertama itu mengepalkan tangan kiri terlebih dahulu. Nanti ketika saya mengucapkan hidup mahasiswa, nanti kakak-kakak sekalian membalas ya Kak dengan hidup mahasiswa. Oke. Nanti ada 4 slogan Kak, nanti apa yang saya ucapkan itu diucapkan kakak-kakak kembali. Yes. Oke, mungkin boleh kita coba nih Kak. Oke, yang pertama kepalkan tangan kirinya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup kesehatan Indonesia. Hidup kesehatan Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Oke, itu untuk slogan mahasiswa nih Kak. Oh, ini Slogan mahasiswa. Ini ada satu lagi ya Bang? Ada, yaitu slogan Poltekkes Kemenkes Medan nih Kak. Oke, langsung aja Bang. Oke, nanti Kak ketika saya mengucapkan Poltekkes Kemenkes Medan, jawabannya itu Kak unggul, kompetitif, profesional. Ada gerakannya ya Kak. Unggul, kompetitif, profesional. Oke. Untuk adik-adik yang di rumah boleh ngikutin ya slogan dari Poltekkes Kemenkes Medan ini. Oke, mungkin saya mulai ya Kak. Oke, silakan Bang. Poltekkes Kemenkes Medan, unggul, kompetitif, profesional. Oke. Biasa. Terima kasih untuk abang dan kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast di episode pertama ini. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami pamit undur diri. Kami tunggu kehadirannya. Bye-bye.